Ketika kita mendengar sebuah hadis, kita biasanya akan mendengar nama-nama kitab hadis akan didahului dengan istilah-istilah seperti musnad, jami', sunan, muwatta, dan lain-lain. Tidak semua orang tahu istilah-istilah tersebut, karena istilah tersebut biasanya dipelajari oleh orang yang mempelajari ilmu hadis secara khusus. Jadi, istilah musnad, jami', sunan, dan muwatta adalah metode para ulama dalam pembukuan hadis yang ditulisnya. Selain yang disebutkan di atas, sebenarnya ada lumayan banyak metode yang digunakan ulama dalam penulisan hadis. Di sini saya mengutip dari kitab Mabahis fi Ulumil Hadis karya Syekh Manna Al-Qattan akan menjelaskan beberapa metode yang digunakan ulama dalam menulis kitab hadis dan contoh-contoh kitab yang menggunakan metode tersebut. Disebutkan oleh Syekh Manna Al-Qattan, setidaknya ada 12 metode penulisan kitab hadis yang digunakan oleh ulama-ulama hadis. Metode yang pertama adalah masanid. Kata masanid adalah jamak dari musnad. Maksudnya adalah buku-buku yang berisi tentang kumpulan hadis dari setiap sahabat secara tersendiri, baik hadis sahih, hasan, ataupun dhaif. Urutan nama-nama para sahabat di dalam musnad kadang-kadang berdasarkan huruf hijaiyah atau alfabet dan kadang berdasarkan kabilah dan suku atau berdasarkan yang paling dahulu masuk Islam atau berdasarkan negara. Dikarenakan metode penulisan musnad berdasarkan nama-nama sahabat entah apapun derajat hadisnya, biasanya terdapat kesulitan ketika kita mencari hadis dengan tema-tema khusus seperti hadis tentang hukum-hukum fikih atau hadis-hadis yang membahas tentang suatu permasalahan. Di antara musnad yang paling terkenal adalah Musnad Abu Daud Sulaiman At-Tayalisi, Musnad Imam Ahmad bin Hambal, dan Musnad Abu Bakar Ahmad Al-Bazzar. Metode yang kedua adalah ma'ajim. Kata ma'ajim sendiri adalah jamak dari mu'jam, yang dalam istilah hadis adalah buku yang berisi kumpulan hadis-hadis yang berurutan berdasarkan nama-nama sahabat atau guru-guru penyusun atau negeri sesuai dengan huruf hijaiyah. Adapun kitab-kitab hadis terkenal yang menggunakan metode ini antara lain adalah Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, dan Al-Mu'jam As-Saghir. Yang ketiganya adalah karya Abdul Qasim Sulaiman At-Tabrani. Metode yang ketiga adalah pengumpulan berdasarkan bab pembahasan agama seperti jawami'. Kata jawami' sendiri adalah jamak dari kata jami' yang dalam istilah ilmu hadis adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan semua pembahasan agama seperti akidah, taharah, muamalat, dan lain sebagainya. Di antara kitab jami' yang terkenal adalah Al-Jami' As-Sahih karya Imam Al-Bukhari yang banyak disyarah oleh ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Badruddin Al-Aini, dan Al-Qastalani. Metode yang keempat adalah penulisan hadis berdasarkan pembahasan fikih. Setidaknya ada 3 karya yang menggunakan metode ini. Yang pertama adalah As-Sunan, yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab tentang fikih dan hanya memuat hadis yang marfu saja agar dijadikan sebagai sumber bagi fuqaha untuk mengambil kesimpulan hukum. Di antara kitab sunan yang terkenal adalah Sunan Abu Daud karya Sulaiman As-Sijistani, Sunan An-Nasai karya Imam An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah karya Imam Ibnu Majah. Yang kedua adalah Al-Musannafat, yang menurut istilah ahli hadis adalah sebuah kitab yang disusun berdasarkan urutan bab fikih yang meliputi hadis marfu, mauquf, ataupun maqtu. Di antara kitab hadis yang menggunakan metode ini adalah kitab Al-Musannaf karya Abu Bakar Abdur Razak As-San'ani. Dan yang ketiga adalah Al-Muwatta'at, yang definisinya sebenarnya sama seperti Al-Musannafat meskipun dalam istilah yang berbeda. Adapun contoh kitab hadis yang menggunakan metode ini adalah Muwatta Imam Malik. Yang kelima adalah Sahih, yaitu klasifikasi hadis berdasarkan hadis yang sahih saja. Contoh daripada kitab ini adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Metode yang keenam adalah karya tematik, yaitu kitab hadis yang membahas tentang tema-tema tertentu. Di antara kitab yang menggunakan metode ini adalah kitab At-Targhib wa Tarhib, yang fokus pembahasannya adalah motivasi terhadap perintah agama dan ancaman terhadap larangannya, karya Zakiyuddin Abdul Azim Al-Munziri, dan kitab Riyadus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi yang membahas tentang kezuhudan, keutamaan amal, adab, dan akhlak. Metode ketujuh adalah Kutubul Ahkam, yaitu kitab hadis yang memuat hukum-hukum fikih saja.
Adapun contoh kitab hadis yang menggunakan metode ini adalah kitab Al-Ahkam dan Umdatul Ahkam, yang keduanya adalah karya Al-Maqdisi. Dan mungkin yang paling terkenal adalah kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Metode ke-8 adalah majami', yaitu kitab-kitab hadis yang berisi kumpulan musannaf dan disusun berdasarkan musannaf yang telah dikumpulkan. Contoh dari kitab hadis yang menggunakan metode ini adalah Jami'ul Usul karya Ibnul Asir. Metode ke-9 adalah al-ajza. Adapun kata ajza berasal dari jamak juz yang artinya bagian, yaitu setiap kitab kecil yang berisi kumpulan riwayat seorang perawi hadis yang berkaitan dengan suatu permasalahan secara terperinci. Adapun contoh kitab hadis yang menggunakan metode ini adalah kitab Juz'u Raf'il Yadaini fis Salati karya Imam Al-Bukhari. Metode yang ke-10 adalah al-atraf, yaitu kitab yang hanya menyebutkan sebagian hadis kemudian mengumpulkan seluruh sanadnya, baik sanad dari suatu kitab atau sanad dari beberapa kitab. Di antara kitab atraf yang paling terkenal adalah Atrafus Sahihaini karya Muhammad Khalaf Al-Wasiti. Metode ke-11 adalah hadis masyhur, yaitu kitab hadis yang menjelaskan hadis-hadis yang terkenal di masyarakat dari segi dhaif dan maudhu atau yang belum jelas asalnya. Adapun kitab hadis yang menggunakan metode ini adalah kitab Al-Mawdu'at karya Ibnul Jauzi dan Silsilatul Ahadits Ad-Dha'ifah karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Yang terakhir adalah Az-Zawaid, yaitu kumpulan hadis tambahan terhadap hadis yang ada pada sebagian kitab. Adapun contoh kitab hadis yang menggunakan metode ini adalah kitab Misbahuz Zujat fi Zawaidi Ibni Majah karya Abu Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Busairi.